Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Saya doakan semoga panjang umur, sehat selalu, bahagia dunia akhirat dan kaya raya. Di sebuah kota kecil yang tenang bernama Sukadamai, terdapat seorang oknum polisi bernama Tono. Ia dikenal bukan karena prestasinya, melainkan karena kekejamannya yang tak terperi. Tono menggunakan seragamnya sebagai alat penindasan, membuat para tersangka menderita di bawah kekuasaannya. Tidak ada hari yang berlalu tanpa teriakan kesakitan dari ruang interogasi yang ia kendalikan. Tono telah lama menikmati kekuasaannya ini. Setiap tersangka yang dibawanya ke kantor polisi selalu mengalami penyiksaan fisik dan mental. Ia percaya bahwa rasa takut adalah cara terbaik untuk mendapatkan pengakuan. Rekan-rekannya di kantor polisi tahu betul kebiasaannya, namun mereka memilih untuk diam. Ketakutan akan balas dendam dari Tono lebih besar daripada dorongan moral untuk menghentikannya. Masyarakat Sukadamai hidup dalam bayang-bayang teror Tono. Mereka tahu bahwa siapapun bisa menjadi korban berikutnya, hanya dengan satu kesalahan kecil atau bahkan tanpa alasan yang jelas. Nama Tono menjadi momok yang menakutkan, disebut-sebut dengan bisikan penuh ketakutan. Suatu hari, Tono menangkap seorang pria bernama Budi yang dituduh mencuri sepeda motor. Budi bersumpah bahwa ia tidak bersalah, namun Tono tidak peduli. Di ruang interogasi yang dingin dan suram, Budi dipaksa untuk mengakui kejahatan yang tidak dilakukannya. Tono memukul, menendang, dan menyiksa Budi tanpa ampun. Rasa sakit dan ketakutan memenuhi ruangan itu. Setelah berjam-jam penyiksaan, Budi akhirnya pingsan. Tono merasa puas dengan pekerjaannya hari itu. Ia meninggalkan Budi yang tergeletak tak berdaya di lantai, berpikir bahwa ini hanyalah hari biasa dalam hidupnya yang penuh kekejaman. Namun, malam itu, sesuatu yang tidak biasa terjadi. Tono bermimpi buruk. Ia bermimpi berada di sebuah ruangan gelap, terikat dan tak berdaya. Di hadapannya, muncul bayangan-bayangan para tersangka yang pernah disiksanya. Mereka menatapnya dengan mata penuh dendam dan kebencian. Bayangan-bayangan itu mulai mendekat, mengelilinginya, dan mengeluarkan suara-suara seram yang membuat bulu kuduk Tono merinding. Tono terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia merasa sangat tidak nyaman, namun mencoba mengabaikan mimpi tersebut. Ia kembali menjalani hari-harinya seperti biasa, menyiksa tersangka tanpa belas kasihan. Tetapi mimpi buruk itu terus datang setiap malam. Bayangan para tersangka semakin jelas dan suara-suara mereka semakin nyata. Beberapa minggu kemudian, Tono mulai merasakan sakit di bagian mulutnya. Awalnya, rasa sakit itu terasa seperti luka kecil, namun semakin lama semakin menjadi-jadi. Ia pergi ke dokter, namun dokter tidak menemukan apa-apa yang salah. Rasa sakit itu terus mengganggunya, menggerogoti ketenangannya setiap hari. Suatu malam, rasa sakit itu mencapai puncaknya. Tono terbangun dengan rasa sakit yang luar biasa di mulutnya. Ia merasa ada sesuatu yang aneh di dalam mulutnya. Dengan gemetar, ia berjalan ke kamar mandi dan melihat ke cermin. Saat itulah ia terkejut melihat ada belatung yang keluar dari mulutnya. Belatung-belatung itu menggeliat dan jatuh ke wastafel, membuat Tono merasa mual dan ketakutan. Tono berteriak ketakutan, namun suara teriakannya hanya menggema di dalam rumah yang sepi. Ia mencoba mengeluarkan belatung-belatung itu, namun semakin ia berusaha, semakin banyak belatung yang keluar. Rasa sakit di mulutnya semakin menjadi-jadi, membuatnya tak berdaya. Keesokan paginya, tubuh Tono ditemukan tak bernyawa di kamarnya. Mulutnya dipenuhi belatung yang terus menggerogoti tubuhnya. Kematian Tono segera menyebar ke seluruh kota. Masyarakat yang mendengar berita tersebut terkejut dan merasa ngeri.
Mereka tidak bisa memahami bagaimana seseorang bisa meninggal dengan cara yang begitu mengerikan. Tetapi ada juga yang berpikir bahwa ini adalah balasan atas perbuatan kejamnya selama ini. Mereka percaya bahwa setiap tindakan akan ada konsekuensinya, dan keadilan akan selalu menemukan jalannya. Kematian Tono menjadi peringatan bagi banyak orang, terutama para penegak hukum. Mereka mulai menyadari pentingnya menjalankan tugas dengan integritas dan rasa kemanusiaan. Di kota Sukadamai, masyarakat masih terguncang oleh berita kematian Tono yang mengerikan. Tidak hanya karena cara kematiannya yang tidak biasa, tetapi juga karena reputasi Tono yang dikenal luas sebagai polisi yang kejam dan tanpa belas kasihan. Namun, bagi beberapa orang, kematian Tono adalah keadilan yang datang terlambat tetapi pasti. Rekan-rekan Tono di kepolisian, yang sebelumnya menutup mata terhadap tindakan kekejamannya, mulai merenungkan sikap dan tindakan mereka sendiri. Mereka tahu bahwa apa yang terjadi pada Tono bisa saja terjadi pada mereka jika mereka tidak berubah. Kejadian ini menjadi pemicu bagi perubahan besar di dalam tubuh kepolisian Sukadamai. Kapolres Sukadamai, yang dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana, segera mengadakan rapat darurat dengan seluruh anggota kepolisian. Dalam rapat itu, ia menekankan pentingnya menjalankan tugas dengan integritas dan rasa kemanusiaan. Ia mengingatkan bahwa kekuasaan yang mereka miliki harus digunakan untuk melindungi dan melayani masyarakat, bukan untuk menindas. Perubahan di kepolisian Sukadamai tidak terjadi dalam semalam. Namun, kematian Tono yang mengerikan menjadi pendorong kuat untuk memulai reformasi. Program pelatihan ulang bagi seluruh anggota kepolisian diadakan dengan fokus pada etika profesional dan penegakan hukum yang manusiawi. Setiap anggota diajarkan pentingnya memperlakukan setiap tersangka dengan hormat dan keadilan. Selain itu, sistem pengawasan internal diperkuat. Setiap tindakan kekerasan atau penyalahgunaan wewenang akan segera diselidiki dan ditindak tegas. Tidak ada lagi toleransi bagi kekerasan dan penindasan. Kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian mulai perlahan pulih, meskipun luka yang ditinggalkan oleh Tono masih membekas. Masyarakat Sukadamai merasa lebih aman dan dihargai. Mereka melihat perubahan nyata dalam cara kepolisian menangani kasus-kasus kriminal. Tidak ada lagi teriakan kesakitan dari ruang interogasi, tidak ada lagi laporan tentang penyiksaan yang diterima dengan diam. Kepolisian Sukadamai menjadi teladan bagi kota-kota lain, menunjukkan bahwa perubahan adalah mungkin jika ada kemauan dan tekad. Waktu berlalu, namun cerita tentang Tono dan kematiannya yang mengerikan tetap hidup di tengah masyarakat. Kisah ini diceritakan dari generasi ke generasi, menjadi legenda yang mengingatkan semua orang bahwa kekejaman tidak akan pernah berakhir dengan baik. Setiap tindakan akan selalu ada balasannya, baik di dunia maupun di akhirat. Di sebuah malam yang tenang, di sebuah rumah sederhana, seorang kakek duduk bersama cucunya. Di bawah cahaya lampu temaram, kakek mulai menceritakan kisah Tono. Dengan suara lembut namun penuh makna, kakek menggambarkan bagaimana seorang polisi yang dulu sangat ditakuti akhirnya mendapatkan balasan atas perbuatannya. "Anakku," kata kakek, "ingatlah bahwa setiap tindakan kita, baik atau buruk, akan selalu ada balasannya. Keadilan mungkin datang terlambat, tetapi ia akan selalu datang. Jangan pernah menggunakan kekuasaan untuk menindas orang lain. Jadilah orang yang baik dan adil." Cucu kakek mendengarkan dengan seksama. Mata kecilnya bersinar dengan rasa ingin tahu dan pengertian. Kisah Tono menjadi pelajaran berharga yang akan diingatnya sepanjang hidup. Kisah tentang Tono dan azab yang menimpanya telah membawa perubahan besar di kota Sukadamai. Masyarakat mulai lebih sadar akan pentingnya keadilan dan kemanusiaan. Mereka tidak lagi takut untuk melaporkan jika ada tindakan kekerasan atau penyalahgunaan wewenang. Mereka percaya bahwa suara mereka akan didengar dan keadilan akan ditegakkan.
kepolisian Sukadamai terus berusaha untuk memperbaiki diri. Program-program edukasi dan pelatihan terus dilakukan secara rutin. Setiap anggota kepolisian diajarkan untuk melihat setiap orang sebagai manusia yang berharga, bukan sebagai tersangka yang layak disiksa. Nilai-nilai integritas dan kemanusiaan menjadi bagian tak terpisahkan dari tugas mereka. Di sekolah-sekolah, guru-guru mulai mengajarkan pentingnya keadilan dan kemanusiaan kepada siswa-siswi mereka. Kisah Tono sering dijadikan contoh dalam pelajaran moral dan etika. Anak-anak diajarkan untuk tidak pernah menggunakan kekerasan dan selalu memperlakukan orang lain dengan hormat. Mereka diajarkan bahwa kekuasaan harus digunakan untuk kebaikan, bukan untuk menindas. Waktu terus berjalan, namun legenda tentang Tono tidak pernah pudar. Di setiap sudut kota Sukadamai, orang-orang masih berbicara tentangnya. Setiap kali ada kejadian kekerasan atau ketidakadilan, nama Tono akan disebut sebagai pengingat bahwa kejahatan tidak akan pernah berakhir dengan baik. Di sebuah taman kota, sebuah patung didirikan sebagai peringatan. Patung itu bukanlah patung Tono, tetapi sebuah patung yang menggambarkan keadilan dan kemanusiaan. Di bawah patung tersebut, tertulis sebuah kalimat. Keadilan akan selalu menemukan jalannya. Jadilah orang yang baik dan adil. Patung ini menjadi simbol harapan dan pengingat bagi seluruh masyarakat Sukadamai. Setiap kali mereka melihat patung tersebut, mereka diingatkan akan pentingnya menjalankan hidup dengan integritas dan rasa kemanusiaan. Mereka diingatkan bahwa kekuasaan yang dimiliki harus digunakan untuk melindungi dan melayani, bukan untuk menindas. Kisah Tono menjadi pengingat yang abadi. Di kota kecil Sukadamai, setiap orang tahu bahwa kekejaman dan penindasan tidak akan pernah membawa kebaikan. Mereka belajar bahwa kekuasaan harus digunakan dengan bijak dan penuh tanggung jawab. Dan di atas segalanya, mereka percaya bahwa keadilan akan selalu menemukan jalannya, meskipun terkadang dengan cara yang paling tak terduga. Legenda tentang Tono dan mulutnya yang dipenuhi belatung akan terus diceritakan, menjadi bagian dari sejarah kelam kota itu. Sebuah pelajaran tentang karma, keadilan, dan pentingnya menjalankan tugas dengan integritas. Kisah yang mengingatkan kita semua bahwa setiap tindakan, sekecil apapun, akan selalu ada balasannya. Dan di tengah kehidupan mereka yang kembali tenang, masyarakat Sukadamai hidup dengan harapan dan keyakinan bahwa keadilan selalu ada. Mereka menjaga nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, memastikan bahwa kejadian seperti yang dialami Tono tidak akan pernah terulang. Kota Sukadamai telah belajar dari masa lalunya, dan mereka berkomitmen untuk membangun masa depan yang lebih baik, di mana setiap orang dihargai dan dilindungi, tanpa kecuali. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Saya doakan semoga panjang umur, sehat selalu, bahagia dunia akhirat dan kaya raya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.